Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rivaldi, Nurul Huda, Ratna Sukma Kumala. Problematika dan evaluasi implementasi IPD sebagai guru. Dosen pengampu mata kuliah ini ialah Dr. Arif Rahman, SPD. Selamat menyaksikan dan menyimak. Understanding by Design (UBD). Understanding by Design (UBD) adalah paradigma pendidikan yang menyarankan merancang kurikulum secara terbalik (backward design) dan dapat mengarah pada perkembangan pemahaman peserta didik yang lebih mendalam. UBD dimulai dengan tujuan utama, yaitu pengembangan dan pendalaman pemahaman peserta didik dalam hal ide besar dan bertahan lama dalam disiplin akademik. Untuk mencapai hal ini, peserta didik perlu mendemonstrasikan aspek-aspek pemahaman kapasitas untuk menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mengubah perspektif, memiliki empati, dan menilai diri. Secara teori, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar. Salah satunya guru. Guru adalah orang berinteraksi langsung saat pembelajaran berlangsung. Guru pula yang membuat perencanaan sampai pada evaluasi kegiatan. Guru memiliki banyak peran di kelas. Salah satunya adalah peran sebagai fasilitator. Dewasa ini guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik. Penekanan bahwa guru sekarang lebih berperan sebagai fasilitator dimaksudkan agar kelas menjadi lebih hidup dan bergairah. Peserta didik akan lebih banyak berkegiatan baik secara fisik maupun secara mental. Ini juga otomatis akan membuat pergeseran paradigma mengajar guru dari yang bersifat teacher centered pusat pada guru menjadi student centered pusat pada siswa. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar siswa, guru termasuk dalam faktor eksternal aktivitas belajar. Merujuk pada pendapat Suryabrata sebagai pengungkap di atas, guru merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas belajar siswa. Guru adalah insan pembelajar yang selain mengajar secara wajar juga harus terus belajar, membaca, menulis, serta menghasilkan bahan-bahan ajar dan karya-karya ilmiah yang relevan sembari membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan pribadi yang berpengaruh besar dalam proses pembelajaran sembari Konsep kurikulum pada dasarnya mempunyai 3 dimensi pengertian. Kurikulum sebagai substansi pengalaman belajar, kurikulum sebagai sistem perencanaan program pembelajaran, dan kurikulum sebagai natar pembelajaran bidang studi. Akhir 2014. Konsep pertama kurikulum sebagai suatu substansi. Pada konsep pertama ini, kurikulum dilihat sebagai rencana kegiatan pembelajaran, yakni pengalaman belajar. Pengalaman belajar dalam konsep model pengembangan kurikulum menjadi model Taylor adalah semua kegiatan aktivitas anak didik dalam berinteraksi terhadap lingkungan. Sanjaya 2010-84. Oleh karena itu, konsep dimensi pengalaman belajar ini memiliki prinsip
Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, provinsi, ataupun seluruh daerah. Konsep kedua adalah kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan sistem yang mencakup bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum dapat mencakup pada struktur personelnya dan prosedur kerja bagaimana cara menyempurnakannya yang diawali dengan perencanaan program, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan penyempurnaan. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Nur pada tahun 2021. Konsep ketiga, kurikulum sebagai mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Konsep ini adalah bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi, kepustakaan, dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Sukma Dinata pada tahun 2000. Problematika yang dihadapi sebagai seorang guru. 1. Mengalami kendala dalam mempersiapkan asesmen yang tepat. 2. Kurangnya sumber daya dan dukungan dari pihak sekolah. 3. Kurangnya pengalaman membuat lesson plan dalam menerapkan pendekatan tersebut. 4. Kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan UBD. 5. Guru seringkali berfokus pada pelajaran daripada pembelajaran. 6. Banyaknya guru yang kekurangan waktu untuk melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran. 7. Guru selalu mengutamakan pencapaian target kurikulum. Dan 8. Guru kesulitan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan UBD karena fokus dalam menuntaskan materi yang padat. Solusi yang dapat dilakukan adalah 1. Mengikuti workshop, pelatihan, dan sejenisnya terkait kerangka kurikulum UBD. 2. Menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi untuk menjadi sumber belajar dan fasilitator pembelajaran. 3. Saling berkolaborasi, refleksi, dan evaluasi dengan stakeholder di sekolah formal. 4. Guru perlu melakukan lesson study. 5. Guru perlu berdiskusi dengan sesama guru yang menerapkan UBD dan perlu mencari referensi dan sumber lain. 6. Perlunya pendalaman materi dan penguasaan konsep untuk diri sendiri bagi seorang guru. 7. Proses pembelajaran dipersiapkan sematang mungkin melalui dari tujuan yang jelas dan langkah yang akan dilakukan juga jelas. 8. Melihat kembali unit yang telah dirancang sebelumnya dan mencoba untuk merevisi lesson plan agar sesuai dengan prinsip UBD. Dan yang terakhir, mengidentifikasi konsep utama atau inti yang perlu dipahami oleh peserta didik dan membuat daftar pertanyaan terbuka yang dapat membantu memahami konsep-konsep utama tersebut. Salah satunya adalah menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pengembangan kurikulum UBD. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.